warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmana Jalia akan menjelaskan tentang kebijakan investasi. Kebijakan investasi adalah suatu regulasi yang mengatur dan mendorong berjalannya suatu investasi atau penanaman modal baik oleh negara yang bersangkutan maupun oleh negara asing. Regulasi ini juga mengatur tentang kebijakan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan investasi, termasuk di dalamnya ada perizinan, di mana jika seorang investor ingin berinvestasi di suatu negara, maka harus ada perizinan dari negara yang bersangkutan. Selain itu ada juga insentif, yaitu kebijakan pendanaan, di mana suatu investor atau investasi di Indonesia, bagaimana perusahaan tersebut mendapatkan dana baik dari dalam negeri maupun dari dalam perusahaan tersebut. Kebijakan pendanaan ini adalah suatu regulasi insentif, di mana si investor mendapatkan suntikan dana atau subsidi dari pemerintah. Selain itu juga investor menyediakan modalnya sendiri untuk usahanya tersebut. Kemudian ada asas-asas yang berlaku dalam kebijakan penanaman modal, yakni ada asas kepastian hukum. Seorang investor akan berinvestasi jika ada kepastian hukum, yakni ada aturan atau hukum yang mengatur dan melindungi mereka. Karena dalam suatu investasi banyak sekali permasalahan, banyak sekali hal-hal yang memerlukan perlindungan hukum atau kepastian hukumnya, seperti kepastian hukum dalam pengupahan, perizinan, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya asas keterbukaan, yakni si investor harus terbuka pada negara yang bersangkutan, apakah usaha yang mau dijalaninya aman, halal, atau berbahaya, kemudian berapa luas wilayah yang dibutuhkan. Kemudian si yang punya wilayah juga harus terbuka. Di sini tersedia wilayah segini, SDM-nya segini, cocok usahanya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ada akuntabilitas, di mana akuntabilitas ini adalah suatu pertanggungjawaban si investor dan wilayah yang bersangkutan. Si investor juga mempunyai tanggung jawab, yakni harus membayar upah kerja bagi karyawan yang bekerja di perusahaannya. Upahnya harus sesuai dengan upah minimum regional si suatu daerah tersebut. Kemudian si investor juga harus bertanggung jawab atas usahanya, seperti bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan tempat usahanya, kebersihan dari korupsinya. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari si investor. Kemudian yang punya wilayah juga harus bertanggung jawab, seperti bertanggung jawab dalam menjaga keamanan investasi, bertanggung jawab dalam memelihara tempat investor, sehingga keamanan si investor dapat terjamin. Kemudian ada kebijakan dividen juga. Kebijakan dividen adalah suatu kebijakan di mana si investor membagikan laba dari perusahaannya kepada pemegang saham dan menahan labanya untuk reinvestasi. Selain itu, dampak kebijakan investasi juga diantaranya satu, adanya pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi dan pendapatan, serta meningkatkan membuka lapangan kerja. Kemudian yang kedua ada peningkatan kualitas hidup. Kemudian ada peningkatan akses terhadap infrastruktur. Nah, jadi otomatis dengan adanya perusahaan-perusahaan di Indonesia, akses
akses infrastruktur pun akan lebih bagus, jalan-jalan terbuka untuk menuju perusahaan tersebut. Dan pelayanan publik pun akan memberikan pelayanan yang baik, seperti pelayanan yang tadinya tidak ada warung makan, jadi ada, sehingga publik melayani si investor tersebut. Kemudian dampak yang ketiga adalah peningkatan daya saing dan peningkatan efisiensi produktivitas. Dengan adanya perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, maka akan meningkatkan daya saing orang Indonesia dalam produksi dan lain sebagainya. Keempat, ada ketimpangan sosial. Ini dampak negatifnya, ada ketimpangan sosial. Jadi yang di perkotaan banyak uang, di perkampungan miskin. Kemudian yang kelima, ada kerusakan lingkungan. Dengan dibangunnya perusahaan investor, otomatis lingkungan akan rusak, akan berkurang fungsi hayatinya. Yang keenam, ada monopoli. Nah, dengan adanya perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia akan menimbulkan monopoli perusahaan dan monopoli perdagangan. Jadi kebijakan investasi itu ada dua, ada kebijakan dana dan kebijakan dividen, serta dampak-dampaknya ada 6, dampak positif dan dampak negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.